Inki dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Sekarang saya akan melakukan atau membuat tugas mid semester mata kuliah Prinsip Belajar Mengajar. Ada murid saya di situ. Kameramen. Oke, stay tuned. Thank you. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm good. How about you? I'm also good. So, gimana minggu ini? Berat nggak? Atau ada apa yang mau diceritakan ke Miss gitu? For me is sangat berat sekali hidup ini. Oke. Baik sih, Miss. Iya. Baik. Oke. Terima kasih. Untuk Deska kuat ya. Yes. So, kita balik lagi ke topik. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian, sangat bermanfaat bagi kalian. Siapa di sini yang udah pernah dengar tentang simple future tense? Oke, jadi kalian berdua sudah pernah dengar ya? Dimulai dari Deska. Apa sih simple future tense menurut Deska sendiri? Yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Oke. Kalau menurut Emika? Sama juga sih, Miss. Menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Oh. Tapi mungkin lebih detailnya ya belum tahu. Oh, oke. Thank you. Penggunaannya gitu. Iya, terima kasih ya. Jadi, simple future tense itu merupakan salah satu dari 16 tenses yang ada di bahasa Inggris. Oke? Simple future tense merupakan kalimat tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang akan terjadi dan akan berakhir pula di masa yang akan datang. Boleh dimengerti sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Boleh, oke. Kita langsung saja masuk ke formulanya. Jadi, formula dari simple future tense ini sendiri terbagi atas dua, menggunakan will dan menggunakan going to. Nah, untuk will ini digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi. Get it? Miss. Jadi sambil menjelaskan kalian boleh catat ya. Iya, Miss. Ya, terima kasih Deska. Terus, yang going to itu digunakan untuk sesuatu atau kejadian yang akan terjadi dan akan berakhir di masa depan. Masing-masing dari formula ini sendiri terbagi atas 3, yaitu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif ini biasa kita kenal dengan kalimat positif. Bisa diulang. Ya, oh iya, sorry ya. Kalau Miss terlalu cepat, kalian tolong ingatkan Miss ya. Harusnya kalau Miss sudah ngajar itu terlalu kasihkan gitu. Oke, Miss. Oke. Tadi Deska sampai mana udah catatnya? Baru sampai di going to. Oke, jadi simple future tense ini formulanya terbagi atas 2, will dan going to, ya. Nah, will ini untuk sesuatu yang belum terjadi, going to untuk sesuatu yang kejadian yang akan terjadi di masa depan dan akan berakhir pula di masa depan. Boleh? Oke. Nah, formula ini sendiri terbagi atas 3. Ada 3 kalimat nih. Yang pertama, afirmatif. Afirmatif itu biasa kita kenal juga dengan kalimat positif. Terus yang kedua ada negatif. Kalian tahu ya kalimat negatif. Yang ketiga ada interrogatif atau kalimat tanya. Sampai sini paham? Ya, oke. Thank you. Kita langsung masuk ke penjelasan tentang formula itu sendiri. Yang pertama kita bahas dulu tentang yang formula menggunakan will. Untuk rumus afirmatifnya atau positifnya boleh dicatat. Subjek positif, subjek plus will plus verb 1 plus object. Oke? Bisa? Bisa, Miss. Negatifnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Intro
interrogatifnya atau kalimat tanyanya will plus subject plus verb 1 plus object. Udah? Dan Nah, kalian kan bisa lihat di afirmatif, negatif, dan interrogatif itu sendiri sudah beda. Kalau di afirmatif, subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, kalau di negatif itu subject plus will ada not-nya, karena kan menjelaskan negatif atau yang tidak dari kalimat tersebut. Nah, habis itu baru verb 1 baru object. Nah, untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, will-nya taruh di depan. Will, lalu subject, lalu verb 1, lalu object. Sampai sini paham? Oke, thank you. Kita pindah ke penggunaan going to. Penggunaan going to yang akan digunakan untuk di masa akan terjadi, yang akan digunakan untuk di masa yang terjadi, di masa yang akan datang, dan akan berakhir pula di masa yang akan datang. Jadi untuk afirmatifnya, subject plus to be, subject plus to be plus going to plus verb 1 ya, plus object. Untuk negatifnya, subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, to be-nya sekarang di depan. To be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Apakah Miss terlalu cepat? Oke. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh pertama, untuk kalimat positifnya ada they will take school examination next month. Oke, Miss akan catat sini ya, karena tidak ada papan tulis. Tidak tahu dipinjam kakaknya Miss. They will take for examination. Coba Deska baca ulang formula untuk afirmatifnya untuk will. subject plus will, Subjek ya, plus will plus verb 1 and plus object. Oke. Jadi kalian lihat di sini. Contohnya they will take school examination next week. Coba Miss Tes ya. Tadi kan katanya sudah paham tentang formulanya. Di sini mana subjeknya? They. Oke, jelas. Wow, paling pintar ya. Terus ya kalian bisa lihat ya sendiri will-nya, kalau gampang ini. Terus mana verb 1-nya? Take. Oke, thank you. Verb 1 ya. Kalau objeknya School examination. ya next week. Sisanya itu objek. Ya kan di belakang. Oh ya, Jadi Miss, objeknya itu sampai ke sampai kata terakhir ya? Iya, pokoknya kalian lihat yang menjelaskan tentang kalimat tersebut. Oke Miss. Boleh? Bawa kan ya. Kita langsung ke kita cepat aja ya karena belum ada sekarang. Kita ke negatifnya. They will not. Kita pakai kalimat yang sama aja ya.
Nah, kalau untuk negatifnya sama kayak di atas, cuman ada penambahan apa? Not. Okay, you are very smart student. Thank you. Sama aja ya, tadi kan. Coba Ayunika baca rumus yang negatifnya. Subject Ya, plus will ya, plus not ya. plus object. Verb 1 plus Oh object. iya, sorry miss. Ya. Plus verb one plus object. Thank you both of you. Iya. Kalian udah ngerti ya. Kita langsung ke interrogatifnya. Kalau interrogatif apa duluan rumusnya Will. coba? Will plus subject Will Plus subject plus verb 1 plus object. Wow, kalian udah ngerti ya sejauh ini. Jadinya will they take school examination next week? Nah, setiap interrogatif harus ada jawabannya. Kan ditanya, will they take school examination next week? Jawabannya Yes. yes, they will, no, apa? They won't. Won't itu will not, ya. Oke. Kita pindah ke going to. Ke going to. Nah, untuk going to-nya, tadi kan sudah ngasih tahu nih formulanya. Ada Karena will sama going to. Nah, will kan udah dijelaskan nih. ya. Going to-nya dijadikan tugas saja. Dikumpulkan minggu depan. Jadi buat satu kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Oke? Karena mengingat waktu yang kita punya, Miss nggak mau kalian pulang terlalu malam. Oke? Jadi, sampai sini ada pertanyaan? Nothing. Oke, Miss harap semuanya bisa mengerti. Jadi minggu depan kasih Miss hasil dari tugas itu juga, jangan ada yang salah. Karena kalian hari ini bilang kalian udah ngerti semua. Oke? Iya miss. Jadi segitu aja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See ya. Jadi itu tadi praktek mengajar saya. Tadi di tengah ada kendala sedikit. Tadi HP-nya mati dan mohon maaf Ibu kalau misalnya background suaranya ada suara anak-anak seperti sekarang karena kita take-nya di rumah. So, ya, dengar ya Ibu. Big thanks to my students and my cameraman. Thank you Ibu. Iya murid. Thank you Ibu. Jadi Ibu, tadi itu video praktek yang saya buat, tapi tadi di pertengahan ada sedikit kendala karena